Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah mang jawaban, langsung aja lah gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yulin dia pun kembali setelah dia melakukan sebuah perjalanan bersama dengan Zauvan. Dan tak lama setelahnya Zauvan dia pun juga datang. Namun kedatangan dari Zauvan yang larut malam sempat membuat mereka pun khawatir dan juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini Sangguan Feixiong dia pun bertanya tentang detail apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka sampai berakhir seperti ini. Terutama Yulin yang mukanya banyak. Dan untuk Zauvan dia pun langsung pasang badan di mana dia akan menjelaskan semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Zauvan dengan sangat-sangat percaya diri dia mengatakan, "Paman, jadi sebenarnya aku nggak tahu apa yang terjadi." Ucap dari Zauvan yang membuat Sangguan Feixiong dia pun kesal. Padahal Zauvan sebelumnya dia terlihat cukup percaya diri, tapi nyatanya kau nggak tahu apa-apa, tapi kenapa kau malah ingin bicara yang banyak? Ucap dari Sangguan Feixiong yang kesal. Lagi pula ini juga nggak masuk akal, bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang terjadi padahal kau pergi bersama dengan Yulin? Ucap dari Sangguan Feixiong. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Sangguan Feixiong yang agak sedikit kesal membuat Zauvan dia pun kembali mencoba untuk dapat sedikit mendrama, di mana dia mengatakan kalau pada awalnya dia pergi bersama dengan Yulin untuk dapat menyelidiki sesuatu, tapi entah kenapa tiba-tiba aja dia merasakan ada sesuatu yang datang dan juga langsung menyerangnya dari belakang hingga membuat dirinya jadi pingsan. Dan ketika dia sadar, dia nggak melihat siapapun yang ada di sekitaran dari dirinya, termasuk Yulin. Dan dia bergegas untuk dapat pergi mencari Yulin, tapi dia nggak menemukannya. Dan dia berpikir, mungkinkah saudara Yulin dia ditangkap oleh penjaga dari kerajaan Feiyun? Ucap dari Zauvan hingga membuat dirinya harus panjang hari pergi mencari keberadaan dari Yulin. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Dan itu membuat dirinya harus kembali pada malam hari untuk dapat melihat apakah jangan-jangan saudara Yulin dia udah kembali pulang. Ucap dari Zauvan. Tapi soal apa yang terjadi dia juga masih nggak tahu. Ucap dari dirinya. Di sini Zauvan dia pun kembali mendrama. Dia mengatakan kalau sebelumnya Sangguan Feixiong pamannya patriark dia terus bertanya. Jadi dia mencoba untuk dapat mengucapkan semua apa yang ia tahu. Dan ini adalah bukti hormatnya kepada keluarga Sangguan. Ucap dari Zauvan. Di sini Zauvan dia pun kembali mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau ternyata harusnya kau sedikit menghargai ucapanku. Ucap dari dirinya yang mendrama. Yang membuat Sangguan Feixiong yang melihat Zauvan Guifan terus mendrama seperti ini membuatnya juga agak sedikit nggak enak hati. Yang membuatnya pun pada akhirnya memutuskan untuk Guifan. Sepertinya orang tua ini agak sedikit kehilangan kesabaran, jadi tolong jangan diambil hati ketika aku sedikit menaikkan suaraku. Ucap dari Sangguan Feixiong. Tapi untuk Zauvan dia pun kembali mengatakan kalau sosok patriark tidak akan ingin pernah salah, tapi dirinya lah yang merupakan generasi muda yang pasti tentunya banyak salah. Ucap dari Zauvan. Di sini Zauvan dia terus merendah dan terus memuji-muji Sangguan Feixiong yang membuat Sangguan Feixiong jadi nggak enak hati juga. Dan dia mengatakan, kau anak yang baik dan semakin lama kau semakin mirip dengan orang-orang yang dari keluarga Sangguan sungguhan. Ucap dari Sangguan Feixiong. Dan dia juga mengatakan tidak salah dirinya mengangkat Zauvan Guifan menjadi anggota keluarga Sangguan. Ucap dari dirinya yang membuat Zauvan dia pun tersenyum melihat Sangguan Feixiong termakan dengan umpan yang ia berikan. Di sini Yulin yang melihat sikap yang ditunjukkan oleh Zauvan yang berhasil menggelitik Sangguan Feixiong membuat Yulin dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Paman patriark keluarga Sangguan benar-benar terpikat dengan mulut manis yang diucapkan oleh Zauvan. Padahal dia yakin kalau Sangguan Feixiong patriark tidak memiliki hati niat kepada Zauvan yang sebenarnya, pikir dari Yulin. Dan itu juga membuat Yulin jika ini benar Sangguan Feixiong patriark mulai percaya dengan Zauvan, tentunya ini akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menyingkirkan Zauvan di masa depan, pikir dari Yulin. Tapi ketika Yulin sedang berpikir apa yang harus ia lakukan selanjutnya, tiba-tiba dia pun cukup terkejut ketika Sangguan Feixiong memanggilnya. Yulin, sekarang bicaralah. Ucap dari Sangguan Feixiong yang membuat Yulin dia pun mengatakan kalau sebenarnya apa yang diucapkan oleh Zauvan itu sebenarnya betul paman. Ucap dari Yulin. Yulin mengatakan kalau Guifan semakin lama semakin mirip seperti anggota keluarga Sangguan. Ucap dari dirinya yang membuat patriark dia pun bertanya apa yang kau bicarakan ini. Dia meminta kepada Yulin untuk menceritakan semua apa yang telah diketahui oleh Yulin, termasuk luka yang ia terima dan bagaimana bisa Yifan dia berakhir dengan pingsan. Ucap dari Sangguan Feixiong yang membuat Yulin dia pun juga bingung dan dia sempat berpikir tentang apa yang harus ia ucapkan hingga pada akhirnya dia juga mulai mendrama. Dia mulai berpikir liar dan juga mulai berceloteh, di mana dia mengatakan kalau sebelumnya dirinya bersama dengan Guifan pergi mengikuti seorang penjaga yang berasal dari kediaman Feiyun dan mereka masuk ke dalam hutan, tapi mereka tidak menyangka kalau ternyata
Penyelidikan mereka, pengintaian mereka juga telah diketahui oleh mereka, orang-orang yang berasal dari kediaman Feiyun, hingga membuat terjadi sebuah pertempuran di antara dirinya dengan beberapa ahli yang berasal dari kediaman Feiyun dan Zaufan. Terkena ribuan dari serangan yang mereka berikan hingga membuat Guifan dia langsung pingsan. Di sini Yulin dia pun mengatakan dia menghadapi 5 ataupun 6 ahli yang cukup kuat hingga membuat dirinya harus tarik mundur. Jika tidak, dia tidak akan mungkin dapat selamat. Ucap dari Yulin yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia pun berpikir kalau Yulin ternyata jago juga dia ngibul, pikir dari Zaufan. Dan dia juga mengakui bakat yang dimiliki oleh Yulin, ya bakat pengibul. Namun di sini untuk Sangwon Feishong yang mendengar Yulin sempat tarik mundur, membuatnya pun bertanya, jadi apakah kau meninggalkan Yifan begitu saja? Ucap dari Sangwon Feishong yang membuat Yulin dia pun panik. Di mana dia mengatakan, paman tidak, aku tidak meninggalkan Yifan. Ucap dari Yulin. Di sini Yulin dia pun mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh musuh cukup kuat hingga membuat dirinya sangat waspada. Dan jika saja dia pergi bersama dengan Guifan, saat itu juga tentunya itu akan membuat Guifan ada dalam masalah. Yulin mengatakan jika saja terjadi pertempuran di antara mereka para ahli, ia takut ribut itu akan diterima oleh Guifan dan itu akan membuat dirinya akan ada dalam masalah. Dan aku tidak bisa melakukannya, ucap dari Yulin. Lagi pula dengan tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Guifan, harusnya para penjaga mereka tidak perlu menganggapnya sebagai sebuah ancaman, ucap dari Yulin. Di sini Yulin dia pun kembali mengatakan dia telah bertarung dengan sangat luar biasa menghadapi para ahli yang berasal dari kediaman Feiyun. Walaupun dirinya pada akhirnya harus berakhir dengan cara seperti ini, bonyok-bonyok, ucap dari Yulin. Tapi setelah dia mengalahkan mereka para ahli itu, dia pun kembali untuk dapat melihat kondisi yang dimiliki oleh Guifan. Tapi sayangnya, ketika dia kembali ternyata Guifan tidak ada lagi di tempat yang sebelumnya, ucap dari Yulin. Hingga membuatnya pun langsung kembali ke rumah untuk dapat melihat apakah Guifan dia udah kembali, ucap dari Yulin. Dan jika saja Guifan dia masih belum kembali, aku tentunya pasti akan kembali keluar untuk dapat mencari keberadaan dari Guifan, ucap dari Yulin yang mendrama, yang membuat Qian dan juga bapaknya yang mendengarnya dia pun kagum dengan sifat yang dimiliki oleh Yulin yang ternyata luar biasa, penuh dengan tanggung jawab. Tapi untuk Zaufan yang tahu ini semua hanyalah sebuah kibulan, membuatnya pun berpikir kalau sepertinya ini bocah memang jago ngibul. Dan mari kita tambahkan sedikit ucap dari Zaufan yang membuat gini Zaufan tiba-tiba dia pun kembali mendrama dan dia pun mengatakan kalau ternyata sepupunya ini memiliki sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa. Dan dia juga mengatakan bagaimana mungkin dia bisa menyamai sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh saudaranya ini, ucap dari Zaufan. Dan tentunya melihat Zaufan yang tiba-tiba aja seperti ini, kagum dengan dirinya, membuat Yulin dia pun panik. Dan dia juga mengucapkan, saudaraku kenapa kau jadi seperti ini, ucap dari Yulin. Dan untuk Zaufan dia pun kembali mendrama dan dia mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang kultivator tingkat rendah. Dan jika saja Yulin dia mempertaruhkan hidupnya untuk dapat menyelamatkannya, tentunya dia nggak akan mungkin dapat menerima ini semua, ucap dari Zaufan yang mendrama. Di sini Zaufan dia pun terus mendrama dan terus menggenggam lengan Yulin dan terus mengucapkan kata-kata yang sedikit menyebalkan yang membuat Yulin jadi ilfil dan tunggu dulu, ucap dari Yulin yang bingung juga dengan apa yang harus ia lakukan. Tapi dia juga nggak mau kalah dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan dan itu membuat Zaufan dan juga Yulin mereka pun terus mengucapkan kata satu demi kata, ya satu sama lain yang membuat mereka yang melihatnya agak sedikit ini berlebihan, pikir dari Sangwon Feishong dan juga Qian. Bahkan saat ini Qian dia pun berpikir apakah memang seperti ini kah cara seorang pria saling menyayangi satu sama lain kah, pikir dari Qian yang bingung juga. Tapi untuk Gu Santong yang melihatnya dia pun tahu kalau ini ayahnya sedang melakukan sebuah drama pertunjukan yang sangat mendrama. Walaupun memang ini semua adalah sesuatu yang benar-benar tidak tahu malu, ucap dari dirinya, apalagi sosok bocah yang ada di sebelahnya itu. Dan dia berani, sungguh tidak tahu malu beradu peran dengan ayah, ucap dari Gu Santong. Namun untuk Sangwon Feishong yang melihat ini semua membuatnya pun agak geli dan dia meminta kepada mereka untuk menghentikan ini semua. Dan ini cukup hangat tapi cukup hentikan, ucap dari Sangwon Feishong. Dan dia mengatakan dua sosok pria yang menangis merangkul satu sama lain itu adalah sesuatu yang agak sedikit menggelikan, ucap dari dirinya, yang membuat Zaufan dan juga Yulin pun mengakhiri drama-drama mereka. Namun untuk Sangwon Feishong dia juga mengatakan dan juga bertanya kepada Yulin, apakah ketika kau kembali telah memastikan tidak ada yang mengikutimu, ucap dari Sangwon Feishong, yang membuat Yulin dia pun telah memastikannya kalau tidak ada yang mengikutinya, ucap dari Yulin, yang membuat Feishong tentunya dia dapat sedikit tenang. Sini Sangwon Feishong dia juga mengatakan kalau dia memiliki sebuah tugas yang cukup penting yang hanya bisa dilakukan oleh Yulin, ucap dari Sangwon Feishong, yang membuat Yulin dia pun berpikir tugas apa, pikir dari dirinya.
Dan kini Yulin dia pun dibawa oleh Sangguan Feshok untuk dapat pergi bertemu dengan mereka, para tetua agung yang dimiliki oleh keluarga Sangguan. Di sini di aula belakang Patriark sebelum masuk ke dalam ruangan dia pun mengatakan kalau dia telah membawa Yulin yang akan menjalankan rencana mereka, ucap dari Patriark. Dan ketika mereka masuk di sini Yulin dia pun tahu siapa yang ada di depan sana, membuat Yulin dia pun langsung berlutut di hadapan dari mereka, para tetua agung yang dimiliki oleh keluarga Sangguan. Jadi Sangguan Yulin memberikan salam kepada ketiga tetua agung, ucap dari Yulin, yang membuat para tetua agung mereka pun meminta kepada Yulin untuk dapat berdiri. Namun ketika mereka melihat kondisi yang dimiliki oleh Yulin, membuatnya pun bingung dan juga bertanya, apa? Kenapa mukanya jadi bonyok begini? Ucap dari para orang-orang tua yang membuat Yulin dia hanya bisa nyengir doang. Dan itu juga membuat Patriark dia pun kini menceritakan apa yang telah terjadi kepada Yulin, kenapa dia jadi bonyok seperti ini. Dan setelah mendengar itu semua membuat para tetua agung mereka tidak menyangka kalau ternyata generasi muda sampai bonyok seperti ini hanya untuk mendapatkan semua informasi, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ucap dari tetua agung. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Sangguan Feshong. Namun di sini untuk Yulin dia juga tahu kedatangan dia ke tempat ini karena dia akan mendapatkan sebuah tugas hingga membuatnya pun kini langsung mengambil sebuah sikap hormat, dan dia mengatakan kalau dirinya adalah Sangguan Yulin dan dia akan mengikuti semua perintah yang diberikan oleh keluarga Sangguan, ucap dari Yulin. Dan apa yang selanjutnya terjadi dan apakah tugas yang akan diberikan kepada Yulin akan dibahas di part lanjutannya aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.